Perkenalkan, nama saya Felina Septiana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan peran dan fungsi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita tahu tentang peran dan fungsi teknologi informasi ini, kita perlu tahu dulu nih tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau singkatan dari TI ini merupakan segala sesuatu yang mencangkup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, bimbingan dan konseling ini sebagai salah satu komponen pendidikan yang juga memanfaatkan teknologi informasi ini. Tujuan teknologi informasi ini memberikan kemudahan dalam berbagai hal, misalnya dapat mempermudah proses komunikasi, serta menghemat biaya jika ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya lebih jauh. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada semua bidang termasuk di bidang pendidikan. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu komponen yang penting di dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi. Bimbingan dan konseling perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi untuk bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling yang menarik bagi peserta didik. Karena teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, guru BK atau konselor harus mengetahui peran dan fungsi teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling agar dapat berjalan dengan adanya fungsi dan peran teknologi informasi tersebut. Hal itu juga penguasaan teknologi informasi bagi guru BK merupakan nilai tambah dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut beberapa uraian tentang peranan dan fungsi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Poin pertama, fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, mempermudah konselor dalam susun, mencari, dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data. Karena dengan teknologi memungkinkan untuk mengunci dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam melaksanakan konseling. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik atau bertatap muka. Yang kelima, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dan suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Poin yang kedua di sini, peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling ini karena berbagai alasan. Dengan demikian, apakah tidak tersedianya waktu yang cukup, peranan guru bimbingan konseling ini akan berhasil? Siapapun pasti akan menjawab tidak. Dengan argumen apapun, jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, maka jangan harap apa yang disampaikan bisa mengenai sasarannya. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan konseling adalah memberikan informasi kepada klien tentang apa yang dibutuhkannya. Selain itu juga, sarana yang diberikan oleh teknologi informasi itu sendiri memungkinkan antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok lainnya itu dapat bertukar pikiran. Teknologi informasi pun dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakannya dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja konselor itu sendiri.